melanjutkan untuk pembahasan kemarin atau pembahasan pada pertemuan sebelumnya mengenai desain media interaktif. Pada materi sebelumnya, kamu sudah mengirimkan tugas ya yang saya berikan, dan tentu kalau yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya sudah saya berikan nilai, kecuali untuk beberapa orang yang barangkali tidak mengumpulkan atau mengirim tugasnya. Layarnya bisa terlihat ya? Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi untuk hari ini saya ingin sampaikan materi lanjutan. Tolong untuk diperhatikan, disimak, supaya nanti setelah ini kalian bisa melanjutkan untuk pembuatan praktek secara mandiri serta untuk pembuatan tugas berikutnya. Jadi seperti biasa, pada setiap pekan saya jelaskan suatu materi, kemudian nanti selebihnya kamu praktekkan secara mandiri dan mengumpulkan atau membuat tugasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, pada minggu yang lalu, kalau tidak salah, kamu sudah praktek mengenai bagaimana cara menganimasikan halaman awal ya. Halaman awal itu berupa tampilan awal dan beberapa tombol yang nantinya untuk navigasi ke halaman-halaman berikutnya. Jadi untuk hari ini saya ingin jelaskan bagaimana cara membuat halaman konten, lalu kemudian menghubungkan tombol-tombol yang sudah dibuat itu agar terhubung dengan halaman konten yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan kalian perhatikan atau kalian simak share screen yang saya tampilkan. Saya ingin mencoba untuk menyederhanakan tampilannya supaya nanti kalian bisa lebih memahami. Jadi saya akan membuat beberapa layer di sini. Background. Kemudian saya berikan warna ya. Saya coba buat dengan tampilan yang sederhana saja supaya gampang dipahami. Background-nya saya kunci supaya nanti nggak bergeser. Kita bikin layer baru. Saya beri nama judul. Kemarin kan kalau tidak salah judulnya media pembelajaran usia dini. Judul, taruh di tengah, lalu kemudian tombol ya, ada tombol. Kemarin kan ada beberapa tombol tuh. Saya buat sederhana aja. Ini kan kalau tidak salah kemarin mengenal angka gitu ya. Ini angka. Saya copy, bikin layer baru, lalu saya paste. Ada huruf. Ini dikasih nama huruf. Copy lagi, buat layer baru, paste. Warna. Copy lagi,
Buat layer baru, terakhir angka ya. Bentuk. Nah, ini karena ini adalah sebuah contoh, jadi saya sederhana saja. Namun nanti untuk realnya kamu buat tentu dengan tampilan yang bagus, yang rapi ya. Ini karena hanya contoh. Ini. Warna. Share. Nah, ini namanya belum diberi nama tadi, layer bentuk. Oke. Mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna, mengenal bentuk gitu kan. Kalau sekiranya kurang geser, kamu blok saja. 4 layer ini agak digeser ke sini, umpamanya gitu. Nah, jadi ada layer background. Tadi sudah kita lihat layer background ini ya. Kemudian layer judul ini. Lalu ini adalah layer untuk tombol angka. Lalu kemudian untuk huruf. Lalu kemudian warna, lalu kemudian bentuk. Nah, jadi secara keseluruhan di sini ada 6 layer yang saya tampilkan. Nah, kemudian yang perlu kalian buat di sini satu layer baru untuk halaman ya. Halaman. Nah, jadi nanti halaman itu berarti ada 4 halaman. Halaman angka, ada halaman huruf, halaman warna, halaman bentuk. Totalnya ada 4 ditambah 1, ini adalah halaman awal. Anggap saja ini di frame pertama. Frame pertama ini adalah halaman awal. Nanti kamu di frame kedua, kalau saya insert keyframe, nah, insert keyframe ya. Ini saya copy tulisannya ini. Di bagian sini, frame kedua, saya paste. Ini halaman angka. Halaman mengenal angka. Lalu saya copy, saya masukkan ke frame ketiga. Ini halaman mengenal huruf. Lalu kemudian di frame keempat, nanti lagi menjadi halaman mengenal warna. Lalu di frame kelima, halaman mengenal bentuk. Jadi masing-masing halaman saya buat satu frame di sini. Halaman mengenal angka, halaman mengenal huruf, halaman mengenal warna, dan mengenal bentuk. Supaya background-nya terlihat, maka background-nya akan saya tambahkan frame-nya. Nah, sampai sini saya tambahkan insert frame. Nah, jadi terlihat dari dari frame pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya untuk membedakan, warna background ini bisa dirubah untuk membedakan ya. Misalnya di frame kedua ini, saya kasih insert keyframe. Ini kuncinya dicopot dulu. Nah, di background ya, insert keyframe di frame kedua ini warnanya bisa saya ganti. Ini untuk membedakan saja. Misalnya seperti ini. Ini saya kasih keyframe lagi. Saya ganti lagi di frame ketiga. Nah, frame keempat saya kasih keyframe, saya ganti lagi. Untuk membedakan ya. Insert keyframe, saya ganti warna lagi. Nah, misalnya gitu. Jadi halaman awal warna biru, halaman
angka warnanya kehijauan, kemudian huruf, warna, dan bentuk. Ini berbeda-beda. Oke. Nah, untuk yang layer-layer yang lain seperti ini belum kita berikan tambahan frame ya. Ini kita simpan dulu, jangan lupa. Anggap saja misalnya latihan 8. Nah, jadi kalian bisa ekspor ke movie latihan 8 SWF. Ini kebetulan kontrol tesnya saya bermasalah browsernya ya. Jadi harus saya tes melalui ekspor. Nah, pasti begini nih. Ketika sudah dijadikan PDF, kemudian kita ekspor, dia bergerak dari satu frame ke frame berikutnya. Kenapa? Karena secara logika dia kan berjalan nih dari frame pertama, kedua, ketiga sampai kelima, balik lagi dan seterusnya. Jadi ini harus saya tambahkan sebuah action di bagian awal sini ya. Di halaman awal ini, bagian awal saya tambahkan action. Kalau kita tambahkan menggunakan kode snippet HTML canvas 5 stop at this frame. Ya, jadi kemarin yang belum menggunakan action stop ini, animasinya dia jalan terus. Saya lihat beberapa tugas belum digunakan action stop. Nah, di stop. Dia jalan terus. Dia otomatis akan ada satu layer action. Nah, di sini akan terlihat nih. Pada frame pertama ada tanda actionnya. Nah, ini kalau saya tampilkan, ekspor ulang. Nah, harusnya dia udah berhenti. Nah, udah berhenti ya kan. Dia udah stop. Nah, jadi seperti itu. Ini supaya dia tidak berjalan, kita gunakan action stop di frame pertama langsung di stop. Jadi seperti itu. Sampai sini masih memperhatikan kan ya? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Ya, takutnya udah pada kabur aja nih. Ya, lalu berikutnya karena halaman ini sudah jadi ya istilahnya, halaman pertama, kedua, dan seterusnya ini udah ada. Kita akan mencoba menghubungkan si tombol-tombol yang kita buat tadi ini supaya nanti dia link ke halaman yang sudah kita buat gitu. Nah, caranya bagaimana? Ingat ya, jadi untuk memberikan action itu, untuk memberikan perintah ya istilahnya, kita harus mengkonversi objek ini menjadi simbol. Jadi kita simbol, convert to simbol. Karena ini tipenya tombol, berarti saya pilihnya button ya. Nah, saya beri nama tombol angka button. Jadi convert to simbol, kita kasih nama tombol angka tipenya button. Keempat-empatnya huruf juga sama, klik kanan convert to simbol, tipenya button. Kemudian saya beri nama tombol huruf. Oke. Yang warna juga sama, klik kanan, convert to simbol, tombol warna. Oke. Kemudian terakhir adalah bentuk F8 ya kalau mau pakai shortcut. Tombol bentuk. Oke. Nah. Jadi nanti di sini akan muncul simbol-simbol yang sudah kita buat nih. Kalau kita mau menganimasikan, nanti akan masuk ke sini. Misalnya tombol angka, akan saya berikan animasi di dalamnya, masuknya ke sini. Ya kan? Ini bisa kita back, kembali ke scene 1. Coba kita lihat dulu ekspor, apa perbedaannya ketika sudah dikonvert ke simbol. Seharusnya tombolnya sudah berubah, kursornya seperti ini. Nah, seperti ini udah berubah kursor ya kan? Kan beda tuh.
Ini karena dia sudah di-convert ke button. Nah, nanti tinggal kita kasih action, perintah. Ini karena belum ada. Tapi bisa saja sebelumnya si tombol angka ini kan kemarin sudah saya kasih tahu tuh bagaimana cara menganimasikan. Saya masuk ke sini atau klik 2 kali di sini. Nah, di sini kan ada up, over, down, hit gitu kan. Setiap tombol itu ada properti untuk layer tombolnya. Jadi over itu berarti dia ketika didekati, saya kasih insert keyframe, saya boleh aja kasih animasi, mau berubah warna, mau berubah bentuk, mau berubah ukuran, apapun bisa sebetulnya. Nah, supaya mudah saya coba perubahan warna saja. Perubahan warna misalnya menjadi biru deh. Atau merah ya, merah. Nah, kembali ke scene 1. Lalu kemudian tombol huruf dulu, ini saya klik. Nah, klik kanan, insert keyframe di bagian over, ya. Jadi kalau di over dia akan berubah menjadi warna merah. Kita kembali, kemudian tombol warna. Nah, klik kanan, keyframe, kasih warna merah. Kembali, terakhir tombol bentuk. Klik kanan di sini, klik kanan over, insert keyframe. Saya ganti warna merah. Baik. Kita simpan, lalu kita coba ekspor. Lihat hasilnya. Nah ini perbedaannya. Ini di over namanya. Begitu di over, dia berubah warna merah seperti yang tadi sudah kita lakukan di dalamnya. Ini kan tinggal nanti diklik masuk ke halaman kontennya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama tombolnya ini diklik. Tombolnya diklik, lalu kemudian kita kasih instant name di sini. Instant name-nya saya beri nama tombol angka misalnya. Atau akan masuk ke halaman angka. Enter. Lalu kita kasih, masih diklik ya, kode snippet. Di sini saya menggunakan action script, timeline navigation, click to go, to frame and stop. Nah, jadi ketika diklik dia akan mengarahkan ke frame keberapa, dia akan pergi ke frame berapa dan stop gitu ya. Nah, jadi klik 2 kali pada action tersebut, lalu kemudian functionnya itu di sini sebetulnya. Nah, yang perlu dirubah adalah ini. Ini itu menunjukkan frame keberapa, angka pada frame yang akan kita tuju. Karena di halaman angka tadi itu adalah frame kedua, maka di sini saya tulis 2. Frame kedua. Kenapa 2? Karena halaman angka yang akan kita tuju adalah posisinya pada frame kedua ini kan. Kan ini kan halaman angka nih. Di frame kedua, ya kan? Sehingga si tombol angka tadi itu, kalau kita lihat actionnya, actionnya mana? Di menu, action. Nah, di sini ya. Di frame 1, kita klik 2 kali, nah kelihatan tuh. Tadi yang udah kita ganti ini, 2. Mau coba? Boleh, kita coba dulu. Supaya yakin apakah sudah betul atau tidak. Nah, jadi angka ini kalau klik, nah sudah masuk ke halaman atau frame kedua yang kita tuju. Pak, maaf Pak. Ya, kenapa? Pak, itu di saya hasilnya nggak kelihatan Pak, cuma Adobe Animate-nya doang. Iya Pak, Dari movie-nya tadi. nggak kelihatan.
Oh, Bapak. hasil ininya ya, tesnya ya. Iya, Pak. Eh, sebentar. Kalau di sini bisa nggak ya? Ini browser saya bermasalah nih soalnya. Nah, dia error. Saya coba dulu coba reference. Ada yang pernah ngalamin barangkali ini kalau di control TIS itu dia nggak bisa apa namanya tampil gitu loh. Di bagian mananya saya cari Itu belum. nge-crash, Pak. Hah? Saya pernah kayak gitu. Nggak tahu laptop saya juga kayak gitu waktu mau ngetes nggak bisa. Nggak tahu saya kenapa kayak gitu. Ya, Iya jadi makanya ngetesnya di laptop temen saya. saya lagi nyari solusinya di mana gitu. Sebentar, saya cari dulu. Dia kan output ya ininya ya. Jadi ketika di control test itu dia nggak ini. Coba saya clear dulu nih. Di sininya bermasalah. Tapi yang saya menampilkan ini nggak kelihatan berarti ya? Yang saya menampilkan hasil berarti nggak kelihatan? Ya Pak, soalnya Bapak share screen-nya Adobe Animate doang Pak. Bentar, saya udah share screen tuh. Coba Pak, Screen SWF-nya share aja yang Pak. SWF-nya aja Pak. Sebentar. Jadinya ganti ke SWF-nya coba. Ya makasih. Oh ini nih. Nih kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan Pak. Ya, Kelihatan. ya kelihatan. Ini kelihatan. Nah itu kelihatan Pak. Nah, Kelihatan. oke. Ya udah lanjut. Jadi setelah saya berikan apa namanya? Tadi sampai mana ya? Action ya. Kalau saya tampilkan itu begini. Jadi yang merah-merah tadi ini itu efek dari atau hasil dari ketika si tombol tadi itu, si tombol yang di ini kelihatan juga ini. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, Kelihatan. si tombol yang di layar scene 1 tadi itu sudah saya berikan efek over ini kan saya ganti warna ya. Saya ganti warna merah tadi kan. Ketika di over kan saya ganti warna merah. Nah, setiap tombol kan di bagian apa namanya overnya kan saya ganti warna merah, sehingga hasilnya itu di sini nih. Nah, hasilnya itu ketika di over ya kan, mouse-nya didekati dia berubah warna merah gitu loh. Ini seperti ini. Apa bedanya objek biasa dengan objek button? Kalau objek biasa itu kursornya dia masih panah kayak gini, ini objek biasa. Tapi kalau button, kursornya udah berubah menjadi jari kayak gini, tangan telunjuk. Nah, ini berarti objek itu button gitu kan, di-convert ke button. Nah, fungsi dari action
action yang tadi pada bagian tombol angka, lalu kemudian saya kasih kode snippet timeline navigation go to frame and stop. Ini fungsinya untuk mengarahkan ke frame kedua. Tadi kalau kita lihat di sini ya, mengarahkan frame kedua. Karena apa? Karena si halaman angka tadi kan berada di frame kedua ini. Sehingga hasilnya kalau kita lihat, kalau kita klik halaman angka, tombol angka akan masuk ke frame kedua yang halaman angka. Terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lagi di bagian tombol huruf nih. Saya kasih instant name dulu di sini. Halaman huruf. Enter. Terus saya kasih perintah, action script, timeline navigation, click to go to frame and stop. Jadi ketika diklik dia akan go to frame keberapa dan stop. Klik 2 kali ya ini ya. Sorry, klik 2 kali. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah angkanya. Nah, saya rubah menjadi 3. Kenapa 3? Karena halaman huruf itu kan berada pada posisi frame ke-3. Nah, huruf ini kan frame ketiga ini ya. Halaman huruf. Lalu kemudian warna. Saya kasih instant name dulu, halaman warna. Enter. Lalu kemudian masuk ke ini lagi, kasih kode lagi. Jadi masing-masing button itu kamu kasih perintah. Perintahnya sama. Tinggal angkanya diganti. Frame keberapa gitu kan. Go to and stop frame keempat. Nah, terakhir halaman bentuk kita kasih instant name hal bentuk. Lalu kemudian kita kasih kode. Kalau ini berarti benar, ini frame kelima. Nggak usah dirubah. Oke, kita simpan, ekspor. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau angka tadi sudah, sekarang ini huruf. Nah, masukkan mengenal halaman huruf. Coba yang warna, klik, masuk ke halaman warna. Bentuk, klik, masuk ke halaman bentuk. Nah, permasalahannya sekarang, harusnya di sini ada tombol kembali untuk back ke halaman awal, gitu kan. Bagaimana caranya? Berarti di sini setiap halaman atau setiap frame ini, kita tambahkan sebuah tombol kembali ke halaman awal. Saya kasih button atau tidak usah layer, langsung di sini aja nggak apa-apa nih di halamannya. Saya klik di frame kedua ya, layer halaman. Saya bikin objek. Saya beri nama misalnya back. Kalau kamu mau pakai layer baru juga boleh. Ya, tombol itu bisa berupa teks, bisa berupa objek, atau bisa berupa gambar apapun. Kamu impor aset itu dari luar, nggak masalah ya. Jadi kamu impor aset dari luar, kamu jadikan tombol itu nggak masalah. Ini saya convert button dulu nih. Sorry. Ini susahnya kalau layernya nyatu. Kalau layernya nyatu, agak susah emang. Convert simbol, button, kembali. Atau tombol kembali. Oke. Kan nanti di sini akan ada tombol kembali itu kan. Kita kasih perintah ketika dia diklik halaman awal ya, kasih nama halaman awal, akan kembali ke halaman awal gitu loh, untuk lebih memudahkan instant name-nya. Lalu kemudian kita berikan perintah
HTML sama, berarti ini perintahnya dengan yang tadi. Cuma yang ini kita berikan angka 1. Itu. Dia akan go di frame pertama. Coba kita tes dulu. Export movie. Latihan 8. Klik. Nah, ada tombol back di sini ya. Nah, kayak gitu. Balik. Nah. Kalau udah jadi boleh copy aja, masukin ke frame berikutnya, paste. Jadi ini kan perintahnya sama, objeknya juga sama, boleh di copy. Tentu kamu akan membuat dengan yang lebih menarik ya. Karena ini saya buat supaya sederhana, supaya lebih dipahami. Yang penting kamu ngerti step by step-nya. Huruf, back. Nggak bisa. Nah, berarti harus kita cek nih. Action, kita lihat. Oh iya, sorry, ini harusnya dikasih kode sendiri ya. Kode sendiri. Walaupun sama, kasih kode sendiri. Karena frame-nya beda. Perintahnya sama, ya kan. Di frame keempat juga sama. Kita klik dulu tombolnya. Kasih perintah lagi. Hit. Satu. Kemudian di frame kelima, klik tombolnya, nanti dengan angka 1. Oke, kita save, lalu kita ekspor. Replace. Warna back, bentuk back, huruf back, angka back. Nah, gitu kan. Itu cara membuat tombol dan menghubungkan. Sampai sini barangkali ada pertanyaan dulu, silahkan. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Ya Pak, bisa. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti kan pertanyaannya begini biasanya, Pak, gimana kalau misalnya di bagian halaman-halaman itu akan saya beri animasi gitu kan. Ini kan cuma 1 frame, gue nggak masalah. Jadi caranya begini, caranya salah satu objek lah ya, salah satu layer ini kamu bungkus atau kamu convert ke movie clip, convert to symbol. Saya ambil yang judulnya ini ya, yang objek ini. Convert to symbol, saya kasih movie dia. Dia tipenya movie. Saya beri nama halaman angka. Nah, jadi walaupun dia 1 frame, ini saya convert ke movie. Di sini akan ada sebuah movie halaman angka, simbol dengan jenis movie halaman angka. Saya masuk ke dalamnya. Nah, begitu saya masuk ke dalamnya, saya bisa menganimasikan, saya nambah layer gitu kan. Angka berarti ada angka 1 gitu kan. Saya tambah layer angka 2, angka 3 gitu. Wah, ini warnanya jangan putih. Nah, kan begitu. Kasih nama nih apa? Judul. 1, 2, tiga, dan seterusnya ya. Apapun bentuk animasinya kamu boleh buat di dalam movie clip itu. Misalnya begini.
Ini contoh aja. Jadi misalnya saya akan animasikan satu itu saya convert to simbol dengan tipe grafik 1. Nah, supaya bisa saya animasikan menjadi lebih besar misalnya, shred gitu kan. Create classic twin. Nah, setelah itu muncul 2. Sebelum dianimasikan harus di-convert ke simbol. Kalau ini tipenya grafik. Jadi ada 3 tipe harus kamu pahami ya fungsinya. Oke. Saya kasih keyframe. Ini supaya kelihatan, saya kasih frame di sini. Angka satunya, kasih frame lagi. Nah, di frame ini kecil, di frame 10 gede. Set, gitu kan. Kasih classic twin. Kemudian muncul angka 3 setelah itu. Saya convert dulu, simbol, grafik, 3. Ini saya kasih keyframe. Ini kelihatan. Nah, di angka frame 10 kecil, frame ke-15 besar. Insert, classic twin. Kasih frame. Udah. Gitu. Kita coba dulu nih kayak apa. Export movie. Tadi apa? Angka ya? Klik. Nah. Kan begitu. Dia beranimasi dia kan. Nah, ini kok gerak terus, jalan terus karena kita tidak memberikan script atau kode untuk menghentikan, stop. Jadi kalau mau ngasih berarti harus kita tambahkan di dalamnya nih. Kalau kita, ini kan di scene 1 ya kan. Scene 1. Kita masuk kemana tadi? Masuk ke halaman angka. Halaman angka ini movie clip ya kan. Nah, di bagian akhir sini, bagian akhir kita kasih kode untuk stop. Di sini juga ada nih kayaknya. Stop at this frame. Nah. Oke. Coba ekspor lagi. Angka. Nah, berhenti kan? Angka gitu. Tuh. Nah, nanti ke depannya pengembangannya tentu kamu desain dengan lebih bagus, kemas, nanti ada suaranya, audionya, ada musiknya, itu nanti step berikutnya. Yang penting sekarang adalah kamu memahami dulu cara membuat halaman, konten, kemudian membuat navigasinya, link dari tombol ke halaman konten yang sudah dibuat. Itu untuk tugas minggu ini, gitu kan. Jadi untuk tugas minggu ini silahkan membuat halaman konten sesuai dengan desain interaktif yang kamu rancang, gitu kan. Lalu kemudian tombol-tombol yang ada itu kamu hubungkan. Jadi untuk minggu ini tugasnya adalah menghubungkan tombol dengan halaman kontennya itu dulu. Jadi harus didesain tuh. Kalau misalnya ada 4 halaman, berarti 4 halaman itu harus kamu rancang bentuknya mau kayak apa gitu kan. Supaya lebih menarik tentunya. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Ya. Saya paham. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sebelum pertemuan ini saya akhiri.
Berikutnya nanti seperti biasa tugas itu kamu kumpulkan, kamu unggah melalui LMS. Kalau tugas pekan ini berarti paling lambat hari Jumat itu. Karena biasanya Sabtu atau Minggu saya koreksi gitu kan. Jadi hari Jumat kamu harus kumpulkan tugasnya melalui LMS. Seperti biasa dalam bentuk SWF gitu. Nah, ini kan kalau saya lihat kemarin tugas-tugasnya udah cukup bagus tuh. Jadi tugasnya udah cukup bagus, tinggal menghubungkan ini kan. Ini kan tinggal kamu bikin halaman kontennya, lalu kemudian dihubungkan. Nah, ini kan tinggal dihubungkan. Nanti ini masih jalan terus karena nggak ada stopnya nih. Ini cukup bagus ya kan. Nah, tinggal kasih tombol convert, kemudian bikin halaman konten, hubungkan. Ya, jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk dilanjutkan untuk praktek secara mandiri dan mengumpulkan tugasnya melalui LMS. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.